supaya kita selamat dari segala ancaman maut, supaya kita terlindung dari segala bencana yang ada, dari segala mara bahaya yang ada. Bersyukur atas karyanya Tuhan yang luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita terus akan memahami bagaimana lahirnya generasi keluarga yang bijaksana. Lahirnya generasi keluarga yang bijaksana tidak terlepas dari kasih-Nya Kristus, tidak terlepas dari pengorbanan Kristus. Sebab tidak ada kekuatan manapun juga yang mampu membangun generasi keluarga yang bijaksana. Keluarga yang bijaksana hanya bisa dibangun oleh pengajaran salib. Saudara terkasih dalam Tuhan, menjadi pribadi yang bijaksana, tentunya kita sering mendengar hati yang bijaksana, hidup yang bijaksana, bertindak yang bijaksana. Terus ada kalimat-kalimat yang indah yang terselip kata bijaksana di dalamnya. Tetapi tidak sedikit orang-orang yang merasa bijaksana itu akhirnya tidak punya kemampuan untuk bertindak bijaksana. Pengajaran salib merupakan kebodohan bagi orang-orang yang akan binasa. Siapa yang akan binasa? Orang-orang yang tidak bijaksana. Orang-orang yang bijaksana itu orang-orang yang bagaimana? Kita baca dulu. Kita baca terlebih dahulu di dalam pengajaran firman Tuhan Injil Matius pasal 16. Injil Matius pasal 16. Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-24. Siapa yang baca? Ada yang baca? Tidak ada. Tidak ada yang baca, tak baca sendiri. Injil Matius pasal 16 ayat 24. Ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. ya, barang siapa mau mengikut Yesus, setiap orang yang mau mengikut Yesus harus, hukumnya harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut. Ayat-ayat sesudahnya mengatakan bahwa
menyangkal diri, memikul salibnya, mengikuti dia, berarti rela kehilangan nyawa, rela menyerahkan nyawa karena Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan, bertindak bijaksana berarti mengikut apa yang menjadi teladan Yesus, apa yang sudah dicontohkan Yesus. Memikul salibnya, menyangkal dirinya demi melaksanakan titahnya. Saudara, ini adalah tindakan yang bijak. Yang tidak melakukan itu, firman Tuhan katakan, sesungguhnya di ayat yang berapa? Ayat yang ke-27, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Tindakan bijak berarti melakukan sesuatu yang terukur sesuai dengan ukuran kerajaan Allah. Bijak itu, orang bijak itu punya kemampuan, punya akal budi, punya akal sehat, punya pengalaman. Sekalipun itu bukan pengalamannya sendiri, dia belajar juga kepada pengalaman yang lain, pengalaman orang lain, bahkan pengalaman dari pengalaman sejarah orang-orang kudusnya itu menjadi rujukan demi bertindak menjadi orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu cermat, orang yang bijaksana itu hati-hati, orang yang bijaksana itu arif, orang yang bijaksana itu rendah hati, orang yang bijaksana itu lembut hati, orang yang bijaksana itu tulus. Saudara, orang yang bijaksana itu dituntut mampu mengendalikan diri, menata emosi, tetap tenang, serta menempatkan diri dalam segala sesuatu pada porsinya dan bertindak profesional. Apakah setiap orang punya emosi? Pasti. Kalau orang tidak punya emosi, berarti sudah pedot, mati rasa. Nah, bagaimana mengelola emosi sehingga emosi itu bisa terkelola dengan baik? Kalau emosi itu bisa terkelola dengan baik, termanage dengan baik, nanti akhirnya mendatangkan kebaikan. Seringkali kan saudara mengatakan, "Oh, ojo emosi, ngono kok emosi." Saudara, apa itu emosi? Emosi itu kalau saya simpulkan begini, emosi itu merupakan satu respon atau akibat dari satu peristiwa, dari satu kejadian, dari satu ucapan, dari satu kondisi saat itu, sehingga jiwa kita secara psikologi juga, pikiran kita merespon dari peristiwa itu, seakan nanti masing-masing pribadi nanti akan terlihat satu dengan yang lain. Orang ini sudah terkendali, tertata belum emosinya, orang itu bijaksana atau tidak, nanti akan dilihat, nanti akan terlihat tampak dengan jelas ketika orang itu menghadapi masalah, orang itu menghadapi kejadian, orang itu emosinya tertata atau belum, nanti akan tampak di situ.
ketika ditegur orang, saudara sebagai karyawan atau pegawai, tentunya kan ada sistem. Di atasan saudara ada pimpinan, atau ada mentor, atau ada manajer, atau direktur, atau presiden direktur, semua ada di sana sistem. Gampangannya begini, kalau saudara ditegur, diingatkan karena satu kesalahan, pasti ada respon. Responmu, akhirnya jawabanmu itu tenang, muncul keluar kata perlawanan atau keluar kata permohonan maaf, permohonan ampun, nanti akan kelihatan di situ bijaksana atau tidak, tertata belum emosimu, jiwamu tertata belum, hatimu tenang tertata belum, pikiranmu terkendali atau tidak. Kalau saudara tidak pernah menghadapi pressure, belum pernah bekerja di satu instansi baik swasta maupun pemerintah, saudara biasa di rumah dengan orang tua dan sebagainya, atau bekerja di rumah yang mimpin itu orang tuamu, yang mimpin itu keluargamu, berbeda ketika saudara bekerja keluar dari zona nyaman itu, bekerja di luar, yang mimpin bukan keluarga saudara. Jangan pikir sekalipun saudara punya kemampuan yang berlebih, maka saudara aman-aman saja. Nah, yang menjadi identitas, yang menjadi sangat berharga dalam hidup saudara, kalau saudara punya kemampuan, punya intelijensi spiritual, punya kecerdasan spiritual, itu nilai lebih yang saudara miliki. Kalau saudara punya kecerdasan spiritual, saudara bisa tenang. Ditegur karena kesalahan, saudara akan menjawab sebagai orang yang bijaksana. Iya Bapak, saya salah. Mohon maaf, mohon ampun. Saya akan benahi. Mohon petunjuk yang benar bagaimana Bapak. Kan begitu mestinya. Tetapi kalau orang yang tidak bijaksana, kalau orang itu bodoh, dia pasti mengedepankan emosi. Emosinya belum terkontrol, belum matang, meluap, marah. Emosi ini bisa low, emosi ini bisa high. Kalau low, jadi minder, jadi putus asa, jadi wegah, jadi aras-arasan, jadi sudah, aku panjangnya salah-salah terus. Atau saudara benar, tetapi menanggung kesalahan. Kalau seorang pemimpin, jadi sudah jangan berpikir wah jadi pemimpin itu enak. Siapa bilang? Saudara sebagai pemimpin harus siap menanggung kesalahan anak buah juga. Yang salah anak buahmu, saudara menanggung beban. Saudara merasakan tekanan itu. Jadi dari firman itu saudara bisa melihat jelas, oh anakku sampai sekian, kapasitasnya baru sampai sekian. Oh suamiku baru sampai sekian kapasitasnya, istriku kapasitas kecerdasan spiritualnya baru sampai sekian, sehingga belum terlalu bijaksana. Jadi ngomong pun juga harus hati-hati. Jangan wah gagal total. Orang kita senang banget kalau ngomong gagal total. Lewong baru berjalan beberapa saat, belum sampai pada titik terakhir yang akan dituju, sudah dinilai gagal total. Sudah dinilai tidak bisa berubah. Saudara, kalau kita sebagai imamat yang rajani, kita hanya melihat sesaat, maka kita tidak bisa menuntun dari tahapan kepada tahapan. Jadi
hidup kita sendiri secara personal, kita berjuang bagaimana menyangkal diri kita, bagaimana harus memikul salib kita masing-masing. Sementara Tuhan mempercayakan amanat agung untuk memberitakan kabar baik itu, Injil keselamatan itu kepada banyak bangsa. Kita harus bersaksi. Sesaat murid-murid dihembusi oleh Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, Tuhan mempercayakan amanat agung itu supaya murid-murid berjuang. Murid-murid di depan Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus mengangkat murid-murid itu rekan sekerja, partner, bukan anak buah. Punya tugas yang sama, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Apa yang belum ada pada murid-murid itu kuasa, diberinya kuasa supaya bisa melaksanakan tugas dengan baik, dengan bijaksana. Jadi bijaksana itu terjadi sebagai akibat suatu kejadian. Nah, respon dari jiwa saudara, respon hati saudara, respon pikiran saudara bagaimana? Nanti akan terlihat. Nanti akan peristiwa demi peristiwa itu akan mempengaruhi. Detak jantung akan berubah. Ini perlu hati-hati. Makanya pentingnya kuasa Roh Kudus, pentingnya pengajaran, pentingnya kecerdasan spiritual itu di situ. Jika ketika saudara sudah berada dalam kuasa firman, kuasa Roh Kudus, aliran air hidup itu betul-betul menguasai hati kita, mau kabar apapun saudara dengar, jantung saudara stabil. Kalau jantungmu stabil, tensimu stabil. Kalau tensimu stabil, badanmu sehat. Makanya orang yang bijaksana itu tidak gampang terpengaruh kabar buruk. Orang mau menceritakan kabar buruk, menceritakan keburukan orang di depan saudara, telinga saudara mendengar langsung, saudara melihat bibirnya yang mentas-mentas rene, sekalipun merah semerah kirmisi, tetapi bibirnya ingat, jadi ingat. Kenapa kok bibir lipstiknya warna merah? Sekalipun ada warna hitam, warna ungu, warna silver. Kan ada orang lipstik kan warna biru, warna abu-abu, warna ireng kan ada. Tapi garis besarnya lipstik itu warna merah. Apa sebabnya? Ngerti mas? Iya tadi. Ngerti? Panjang sekolah pabrik ngono lho, waduh. Kenapa? Kenapa kok lipstik? Jawaban di Alkitab ada? Ada. Itu penting karena apa? Orang yang bijak itu nanti juga akan terlihat, terbaca dari bibirnya. Pokoknya nanti kalau saya mengambil lipstik warna biru kayak ketok ini. Coba carikan ayatnya. Coba dibaca. Kirmisi itu warna apa? Kirmisi warna apa? Kidung Agung pasal 4. Ini harus sedikit.
sedikit pengertian supaya kita paham. Nanti korelasinya dengan kata bijaksana itu. Sebab banyak orang tidak bijaksana, ngomong itu sakarepe dhewe. Lah, pengajaran itu sebenarnya sudah ada di dalam bibir, tetapi kadang lupa. Hitung aku pasal 4 ayat 3. Bagaikan seutas pita kirmisi bibirmu. Bagaikan seutas pita kirmisi bibirmu Ya. dan elok matamu. Wow. Kirmisi apa? Merah. Bagaikan seutas pita kirmisi bibirmu dan elok mulutmu, bagaikan belang buah delima pelipismu di balik telekungmu. Ini mempelai. Ini mempelai yang bijaksana. Kenapa bibirnya merah kirmisi? Bicara bibir ini pintu untuk mengejar kebodohan dan pintu untuk mengejar kebijaksanaan. Kenapa bibir dikatakan pintu? Dari bibirmu sendiri saudara akan mendengar. Dari bibirmu sendiri saudara akan ngerti sejauh mana kedalaman hikmat kebijaksanaan yang ada dalam hatimu, yang tersimpan dalam jiwamu, yang tersimpan dalam pikiranmu. Apakah Sang Kristus, Sang Hikmat Marifat itu ada dalam pikiranmu? Apakah Sang Hikmat Marifat itu juga menguasai hatimu? Nanti akan terbaca dari bibirmu. Makanya kenapa kok bibir digambarkan seutas kirmisi? Hubungkan lagi, korelasikan lagi dengan Injil Matius pasal 16, bahwa kita harus menyangkal diri, menyalipkan bibir, menyalipkan mulut. Menyangkal mulut, bukan napungi mulut, tapi menyangkal itu artinya mungkin mulut ini mau menyampaikan hal-hal yang terpendam dalam hati, yang ada dalam pikiran, dikolaborasikan dengan hatinya bergejolak, pikirannya ruwet, tidak tertata sedemikian rupa, mau marah, mau ngamuk, giginya sudah gemertak, tinggal buka sedikit. Tetapi kalau bibirmu merah kirmisi, ada tanda darah dalam bibirmu, bukan tanda perak, bukan tanda biru, bukan tanda hitam, tetapi tanda kirmisi ada di bibirmu. Artinya bibir baru dikuduskan. Raja Daud katakan, taruhlah penjaga di mulutku. Jika kita bijak, sebab apa? Ini cepat terbaca. Saudara itu orang yang bijak atau tidak, bijak atau bodoh, terbaca dari bibirmu, dari perkataanmu. Oh sudah, pedot wong ini. Ngerti pedot? Saraf ngomong sakarepe dhewe. Saya itu kan kadang kumpul petani, tonggo-tonggo kula iki para sing pedot Pak ya. Lah ngopo? Stres. Mikir bojo, mikir anak, mikir kebutuhan. Akhirnya judi, minum-minum, mabuk-mabukan. Aku ora melu pisan. Mboten Pak. Mboten di modal terus mari terus entek bondo, entek omah, entek sawah. Apik lah. Hiduplah sebagaimana manusia yang berjuang. Jangan ikut-ikut orang yang bodoh. Saya itu kalau ke ladang pulang dari rumah sendiri,
Tetapi di sana saya ketemu banyak orang, itu ngobrol. Orang tua-tua itu ngobrol, umurnya di atas saya 60, ada yang 70, ngobrol ngeriung begitu. Akhirnya saya akan bisa menyampaikan. Saya tidak menggurui mereka, tetapi saya sampaikan arahan-arahan. Begitu mereka mendengarkan sampai 1 jam, 2 jam, pas break siang itu, panas banget. Saudara di rumah kadang merasakan sumuk, di ladang, di hutan, itu panasnya minta ampun. Tetapi misi demi membangun komunikasi, demi membangun kebersamaan, saling tukar ilmu, bagaimana bertani yang baik, harus bagaimana. Saya timbang ilmu dari mereka, pengalaman saya, ilmu yang saya dapat, saya alirkan mereka sehingga mereka bisa menerima dengan baik. Nenek saya begini, saya tampil begini, mereka malah menjauh, tidak bisa ngobrol dengan saya dong. Saya pakai kostum, atribut, bahkan kostum seperti ini saya tanggalkan. Saya pakai kostum petani, dengan sepatu bodol saya pakai. Nah, memang adanya itu lebih menarik. Dengan celana yang belepotan lendut lumpur itu saya pakai itu. Dari rumah bersih, lalu masuk area ladang situ, habis malamnya habis hujan deras. Kalau kadung masuk ke situ mau mundur ya sama saja, maju sekalian sampai lumpur itu nempel di roda depan, belakang, depan, muter-muter itu. Kita lanjutkan ke sana. Saudara, saya bisa ngobrol, saya bisa mengalirkan kekuatan kasih, bagaimana mewujudkan suasana damai. Pakde-pakde yang umur 55, di sekitar 60 begitu, bisa curhat tentang keluarganya, tentang anaknya, tentang ekonominya. Saya harus sampaikan bagaimana membangun keluarga supaya damai, saling mengampuni, saling memahami satu sama lain dengan bahasa yang bisa mereka tangkap. Bapak Ibu, dimanapun juga saudara bisa mengalirkan aliran kasih, aliran air kehidupan itu. Saudara punya komunitas di pekerjaan, di kantor, saudara jangan hanya fokus menentang pekerjaan. Ada saatnya, ada waktu ngobrol tentang kehidupan. Saudara mewarnai, bukan yang negatifnya, tetapi positifnya saudara alirkan supaya menjadi berkat bagi mereka. Kan itu tujuan Injil Kerajaan Allah ditanam di dalam hati saudara. Kan tujuannya ke sana. Kenapa Roh Kudus mengurapi saudara? Supaya dunia ini aman, tenang, damai. Mereka boleh merasakan kedamaian itu seperti apa. Jadi bagaimana menyangkal diri, bagaimana memikul salib itu, supaya ketika kita tidak bisa menata emosi, tidak bisa memanage emosi, kita mendengar kabar buruk, mendengar kabar baik, emosi tidak tertata, nanti juga tidak bagus juga. Kadung sukacita, kadung senang, kadung happy. Orang begini, kalau tidak bisa mengelola emosi dengan baik, maka kadung happy, kadung sukacitanya karena satu hal, maka pengen. Orang itu kalau happy cenderung pengen menunjukkan, pengen menyaksikan, pengen cerita kepada banyak orang. Iki loh, kan gitu kan? Iki loh aku begini. Mulai dari yang aku loh punya pacar, ada yang kemana saja, ya kan? Kemana saja, makan apa saja.
kan serba enak, serba indah, serba manis. Saya tidak melarang, ini era media sosial. Sedang makan apa, minum apa, di warung mana. Ini loh guys, aku lagi di warung Ijo Royo kemudian. Ini loh guys, aku lagi di kafe yang baru Jalan Gajah Mada. Sedane tuku. Ya percaya guys, aku kayak gini. Jadi silahkan, tapi akan lebih baik saudara bijaksana. Sebab ketika saudara menderita, saudara tidak pernah. Ini loh guys, aku lagi mayat-mayat. Ya kan? Saudara begitu low. Saudara begitu berusaha menyembunyikan diri. Saudara berusaha menyembunyikan jati dirimu. Karena saudara belum bisa menata emosi. Jika saudara tidak bisa bertindak bijaksana. Di warung kopi saudara bisa menjadi berkat. Bukan semata-mata karena saudara punya kemampuan ada di tempat itu, tetapi saudara tulis narasi yang baik, yang alkitabiah banyak, ya kan? Dan itu memberkati. Jika orang tidak punya image, wah sombong amat. Ketika sudah lama, karena sudah tidak bisa menata emosi, maka sudah lama sudah tidak tampil, wah orang juga menilai saudara. Wah, ini paling menderita ini. Biasanya nek menderita, kecewa, dia tidak akan muncul di media sosial. Maka media sosial, intelijensi atau kecerdasan buatan, artificial intelligence itu baik kalau saudara manfaatkan dengan bijak. Tapi kalau tidak dimanfaatkan dengan bijaksana, kecerdasan buatan itu menipu saudara, mengecewakan saudara. Ada orang yang pengen dihargai, pengen diakui, tetapi dia harus bertolak belakang dengan kondisinya. Banyak pengen diakui, pengakuan dari publik bahwa aku ini punya harga diri. Tetapi orang memandang aku tidak berharga. Sudah cari spot-spot yang seakan-akan bisa mengangkat harga diri saudara. Ya perlu juga sih sebenarnya. Bersaksilah sebagaimana saudara ada. Kalau ada tulisan, kasih tulisan yang bermakna, menjadi berkat bagi orang, bukan menjadi tanda tanya bagi orang. Beda kan? Kalau kalimat yang saudara tulis dalam dalam penampilan saudara, foto saudara itu menimbulkan tanda tanya, berarti tidak jujur. Saudara tidak bisa mengelola emosi dengan baik. Tulis narasi yang baik yang jadi berkat, sebab saudara pelaksana misi perdamaian. Sumbernya dari mana? Dari Kristus. Jadi jangan hanya ini loh guys, aku nang pinggir kali. Saya bisa jadi seorang intelijen. Saya bisa tampil sebagai agen rahasia untuk bisa mendengar suara orang yang mungkin tidak bisa bersuara di publik, yang mau menyuarakan, mau menyampaikan isi hatinya kepada pemerintah. Saya bisa kumpulkan orang, saya bisa mendengar suara mereka tanpa harus pakai jas, tanpa harus pakai sepatu yang bagus,
tanpa harus pakai hem yang dilengkapi dengan dasi, pakaian dinas seperti ini. Perlu saudara tahu, kadangkala atribut seperti ini justru membatasi komunikasi. Dipikirnya kalau sudah pakai atribut seperti ini, terus tidak bisa didekati, terus tidak bisa diajak komunikasi, terus tidak bisa disapa. Jangan samakan aku dengan orang lain. Kelumpur saja saya bisa, cuman beda. Kalau kelumpur ke ladang, saya tidak mungkin pakai jas seperti ini. Kostum ini tidak akan membatasi saudara berkomunikasi dengan gembala. Kostum ini tidak akan membatasi saudara untuk membangun sinergi satu sama lain. Saudara mau pakai, kalau ada statement jemaat tidak boleh melebihi apa yang dipakai gembala, siapa yang melarang? Saya ada jas yang belikan jemaat. Saudara beli harga yang lebih dari itu tidak apa-apa. Ada kendaraan itu juga dari jemaat awalnya. Saudara punya yang lebih mahal dari itu, tidak apa-apa. Sebab ada statement. Nah, tahu dasarnya bagaimana? Kalau gembala itu, contohnya gini, kalau gembala jamnya harganya 500.000, maka jemaat tidak boleh jamnya harganya 600.000. Gambarannya begitu. Hemnya gembala merek kardinal, harganya hanya berapa sih kardinal itu? 300.000 atau 250. Jemaat tidak boleh kardinal yang harganya 500. Ada seperti itu, saudara. Aneh kan dunia ini? Dan itu tidak bisa dikaitkan dengan pakaian tahbisan imam. Ini sebagai sisipan. Kalau itu dasarnya adalah pakaian imam, ya tidak bisa. Ini beda lagi konteksnya kan. Oleh sebab itu sudah terkait Tuhan, kuasa Roh Kudus yang menjadikan kita bijaksana, yang menjadikan kita terus bertumbuh menjadi mempelainya yang bijaksana, itu harus kita pahami dengan kita meresponi segala sesuatu dengan bijak. Nah, emosi yang ada di dalam diri kita harus terkelola dengan baik kalau kita menerima kuasa pengurapan Roh Kudus, kalau kita terus hidup dalam pengajaran firman. Kalau tidak, hidup ini dari hari ke hari tambah menit, tambah jam, tambah hari, tambah minggu, tambah bulan, tambah tahun. Kalau saudara teliti dengan cermat, orang semakin tenang atau semakin gampang terpancing emosi? Orang semakin tenang-tenang saja atau gampang tersulut emosi? Generasi sekarang. Ini benar. Apapun dasarnya, kadang belum tahu, jadi tegur begitu. Apalagi sama gembala, saya tuh kadang prihatin, mesakne. Saya pesankan saudara kepada siapapun juga, mungkin saudara melihat hamba Tuhan itu di desa, di kampung, jemaatnya hanya 2-3 orang. Belajarlah menghargai. Kadang-kala kalau seorang hamba Tuhan menyampaikan nasihat, menyampaikan petunjuk-petunjuk, anak muda yang belum tahu maaf, belum tahu apa-apa tentang kehidupan, ini ngegas, belayer, harus meringis. Jangan katakan, nih wong kaya ngono kuwi oleh apa? Saya bolak-balik
diingatkan sama ibu gembala saudara, loh papi jangan bilang begitu. Loh, salahku apa? Ya aku salah, dikoreksi nggak apa-apa. Jangan dibahas di mana-mana. Datang tegur, aku tak diam. Saudara mau khotbah sehari di depan saya akan menjadi pendengar yang baik dan nurut. Kapan saya ditegur, dikoreksi, terus saya bantu bentak-bentak begitu? Coba tanya orang sekeluarga pastori. Kalau saya dinasihati mereka, dikoreksi mereka, kasih ini tuh petunjuk ini dan itu, mestinya begini begitu, saya hanya diam. Akhirul halam, aku minta maaf, minta ampun. Aku yang bodoh sebagai hamba. Saya tidak merasa paling benar. Siapapun yang koreksi saya akan belajar menata emosi saya, sehingga saya juga bisa refleksi diri. Dengan saya menata emosi, saya bisa refleksi diri, saya bisa tenang. Roh Kudus tolong. Di hutan, di ladang, seraya istirahat, kalau tidak ada orang, saya berdoa. Berdoa kocak cilik. Kalau Tuhan masih pakai hamba, beri kekuatan. Sebab hamba ini sering tidak kuat dan berdaya. Hamba ini manusia. Hamba mohon petunjuk untuk mempersiapkan mereka. Dan saya lihat setiap tahun, pernah saya tinggal 3 tahun, hampir 3 tahun, saya tidak banyak di tempat pun jalan. Jawabannya apa? Segala sesuatu ada masanya. Saya bilang kan, itu saya nangisnya saya bersuka cita. Tuhan masih menjawab, segala sesuatu ada masanya. Memang kamu mengembalakan banyak orang. Penggembalaanmu tidak hanya di Mojokerto. Ingat, camkan baik-baik, penggembalaanmu tidak hanya di bumi Majapahit. Saya bertanya, apa kapan saja bisa saya tinggal? Kapan saja kamu bisa bertugas kemana saja? Saya di ladang itu kaya rano wong tuh atulah. Haleluya aku. Saya merasa dilegakan gitu. Jadi saya di ladang itu saya bergumul, bukan sebatas wah nandur jagung, wah nandur ini rencana menanam buah naga. Menanam saya sedang siapkan untuk lahan untuk nanam walu. Nah, ada hasilnya kan bisa dinikmati. Yang sepuh-sepuh itu makanya jangan banyak beras, jangan banyak nasi, walu, tales begitu kan. Itu biar sehat. Kembali pada menata emosi. Emosi itu dapat berupa positif, bahagia, cinta, kasih, happy, lengah-lengeh, kemudian kebablasan kalau edan. Jadi bisa ditata. Itu harus ditata dengan baik. Itu bisa negatif, bisa marah, bisa takut, bisa minder, yang mempengaruhi cara berpikir, akhirnya mempengaruhi cara bertindak. Jadi kalau emosi itu tidak tertata dengan baik, baik secara positif maupun negatif, itu sangat mempengaruhi bagaimana bertindaknya, bagaimana nanti berpikirnya, itu nanti sangat sensitif. Oleh sebab itu pentingnya balik lagi, masing-masing harus menyangkal diri, masing-masing menyalibkan diri, memikul salibnya, kuasai diri. Ketika pikiranmu terkuasai, ketika hatimu terkuasai, ketika jiwamu terkuasai, maka semuanya tenang.
Ketika semuanya tenang, emosi tertata, maka kita bisa berkata bijaksana. Perkataan bijaksana adalah perkataan sabda. Kalau sudah perkataan bijaksana meningkat menjadi sabda, disitulah akan mengalir daya cipta. Di situ ada penyertaan malaikat. Pasukan yang menyertai Tuhan dalam kemuliaannya juga menyertai gereja Tuhan sebagai mempelainya Tuhan. Maka pengajaran ini harus mengalir. Pengajaran ini harus menjadi tanda. Kalau Kidung Agung menekankan menjadi tanda di bibir, tidak cukup itu. Karena bibir menjadi pintu untuk mengetahui sejauh mana hikmat saudara, kebijakan saudara. Tetapi tanda di tangan, tanda di dahi itu juga penting. Kenapa begitu? Sebab suatu saat pada zaman pemerintahan antikris yang menjadi target adalah dahi dan tangan. Pasal 13 bisa menceritakan bagaimana pemerintahan antikris itu. Tetapi kita baca sekarang Ulangan pasal 6. Ulangan pasal 6. Kitab Ulangan pasal yang ke-6, mulai ayat pertama. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Ya, jadi bagaimana menata pikiran, bagaimana menata hati sehingga jiwa kita tenang, sehingga emosi semua tertata dan kita bisa bertindak bijaksana. Dasarnya ini. Mari, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Ya, perintah, peraturan, ketetapan Tuhan ini betul-betul harus kita kerjakan, kita ugemi, kita perhatikan. Sehingga kemanapun kita pergi, kemanapun kita ada, kita pasti diberkati Tuhan, kita pasti hidup. Terus, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, ya, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya ya, terus yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. ya, semua kesetiaan menjaga ketetapan, peraturan dan ajaran Tuhan itu sampai nanti turun temurun. Panjang umurmu tetapi menjadi orang bijaksana. Panjang umurmu menjadi pribadi-pribadi yang berhikmat, bermakrifat. Generasi keluarga yang bijaksana. Cukup melihat contoh, cukup melihat pengalaman orang, cukup melihat pengalaman para nabi, cukup melihat pengalaman orang-orang kudus yang tertulis dalam Alkitab ini juga sebagai pelajaran. Jangan sampai kita bertindak bodoh, jangan sampai kita gegabah, sehingga anak cucu kita, sehingga panjang umur kita, tetapi panjang umur menjadi orang yang bijaksana, bukan panjang umur menambah kebodohan. Terus, maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, terus, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. ya, terus, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, jadi ketika emosi pikiran, emosi jiwa, emosi daging, fisik yang tampak kuat
ada saatnya tampak lemah. Kalau hati, jiwa ini tertata, terkelola dengan baik, maka ada kekuatan, ada kesehatan di sana. Kalau saudara ukur 1 menit saudara meluap emosi, marah, maka sebenarnya ada banyak sel-sel tubuh saudara yang mengalami kerusakan. Apalagi kalau bermenit-menit, berjam-jam, hampir tiap hari itu menjadi temperamen. Emosian, arti emosian itu tidak bisa mengendalikan pikiran, tidak bisa mengendalikan hati, sehingga keluar dalam satu tindakan yang tidak sesuai dengan aturan, ketetapan dan ajaran Tuhan. Orang kalau sudah tidak bisa mengelola emosi dengan baik, maka dia tidak mau berada dalam aturan atau norma etika kewarasan. Orang kalau sudah keluar dari norma kewarasan ini, biasanya memang tidak bisa diatur. Dia ingin betul-betul merdeka dalam tanda kutip, tidak mau hidup dalam kebenaran. Apakah yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan? Ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Ya, diajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, ya, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. mengikatkan pada tangan, berarti supaya ingat, maksudnya itu supaya ingat bahwa perbuatan kita oleh karena Tuhan sudah diatur oleh Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita buat sudah diatur oleh Tuhan. Terus, Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. ya, tanda di tangan, tanda di dahi, di rumah, di pintu gerbangmu. Semua ada pengajaran, semua ada aturan, semua ada tatanan yang sudah ditata oleh Tuhan. Bagaimana kalau emosi kita dari pintu gerbang, dari rumah kita, kalau emosi kita tertata, kita menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana, maka rumahmu pasti tertata. Jadi pengajaran itu gunanya kan begitu. Kalau jiwamu tertata, pikiranmu tertata, menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana, pasti kamarmu juga tertata, pakaianmu tertata dengan baik. Rambut-rambutan geletak nang kono, mana orangnya nggak kelihatan, gumbal tok. Habis diangkat dari jemuran belum dilipati, diburuk ke nang kono, yang kemarin diburuk ke nang kono, dan saking ngantuknya juga nggak mau lipat-lipat, gelundung pisan nang kono, tidur di situ, campur pakaian yang belum dilipati itu. Ketika orang lain mencari, sulit, dipanggil-panggil tidak ketemu, orangnya tidak ada, campur gombal. Kadang gitu itu ngajari itu gimana ya? Orang lain kadang malah bisa dibalik, saudara. Aku tidak apa-apa, orang lain kok resep. Tapi yang nunggu. Ngapa sih ribut? Oh, kamar-kamarku dewe. Bingung. Orang tua itu ngajari, kalau saudara masih bujang, perawan-perawan, anak-anak gadisku, mas-mas ganteng, nanti pengajaran ini berguna ketika suatu saat kalian nikah.
Perlu nggak pasangan tertib, saatnya setrika, saatnya lipat-lipat, di kasur dibersih, semua rapi, semua bersih, gitu kan? Dia pakai tertata rapi. Oh pengen, gue pas dilipati kau apa? Tembok resi-resi awalnya api rumahnya, paku, pak, ini paku, tembok, muter di paku, gini yo paku, buriti yo paku, kundur yo paku, cantolan manuk kayak. Oh buka toko. Saudara, ini pentingnya tertib, ya kan? Jangan sampai nanti itu jangan disepelekan. Sebab apa? Hidup yang tidak tertib seperti itu nanti akan menimbulkan perpecahan. Banyak suami-suami yang akhirnya jenuh di rumah. Lihat, maaf, bukan berarti jadi bukan berarti apa istilahnya apa nih jengkel ke, bukan berarti terus wah karena ngono wis bubar aja, bukan begitu maksudnya. Masih bisa didandani tidak gitu kan, cukup berubah. Suami pulang kerja capek, penat, lihat rumah belum tertata. Ya memang punya anak kecil kadang mainan sana sini, mainannya tidak ditata, seneng teras, di ruang tamu, di kursi, di meja, nyebar ke sana kemari. Nyapu ya belum, kan? Masak ya pada macam-macam masakannya. Artinya ada ruang waktu untuk beres-beres. Kalau hal seperti itu tidak diperhatikan, jujur aja, suami-suami itu jenuh di rumah kok. Pusing juga suami yang tidak waras kalau tidak suka tertib. Kalau semuanya tertib, tertata rapi, spraynya sudah rapi, ya rada wangi sithik gitu kan. Masuk kamar itu enak. Tadinya capek penat begitu lihat suasana kok seger begitu, kan senang juga. Rumah kamar itu menjadi suasana Eden yang semerbak, yang enak, yang sejuk. Coba kami belum tertata dengan baik. Dan itu penyangkalan diri. Menjadi istri yang bisa mengerjakan segala sesuatu dengan baik, itu penyangkalan diri. Itu suatu perjuangan yang tidak mudah memang. Gembala saudara itu memberi contoh sedemikian rupa. Teman-teman itu yo heran, yo kagum, yo tanda tanya, kok iso ya? Maksudnya, kok bisa sehat? Kok bisa sembuh? Padahal dulu seperti itu penyakitnya. Menjadi referensi rekan-rekan dokter, menjadi referensi dari rekan-rekan hamba Tuhan. Obatnya opo? Kan hanya multivitamin saja. Memang dikasih obat khusus kan tidak? Multivitamin. Tetapi obat yang paling dasar adalah kuasa pengorbanan Kristus. Amin. Pengajaran firman Tuhan. Kami hanya belajar legowo, kami hanya bisa menata diri, menata perasaan, menata emosi waktu itu. Saya mau protes sama Tuhan, saya ini siapa? Saya mau berbangga diri dengan apa yang sudah kami kerjakan. Tidak ada apa-apanya kan? Nanti malah diwelai sama Tuhan. Tidak berani saya. Saya hanya banyak diam. Ajari hamba bersyukur atas semuanya ini. Ajari hamba tetap setia, tegak di tengah-tengah pelayanan ini.
Sekalipun melihat kenyataan pasangan hidup hamba seperti itu, seakan tidak mungkin bisa berlanjut dalam pelayanan itu. Kembali lagi, menata emosi, menata pikiran, menata hati, jiwa, supaya semuanya mendapatkan ketenangan, kekuatan. Nah bagaimana? Balik lagi kepada pengajaran. Ikatkan itu di tanganmu. Menjadi lambang di dahimu. Lukiskan itu di tiang pintumu, di pintu gerbangmu. Artinya di setiap tempat di mana Tuhan percayakan kita, syukuri itu, kelola itu dengan baik. Ini semua ada karena Tuhan. Jika tidak ada alasan untuk kita mengasihi Tuhan, untuk tidak mengasihi Tuhan, tidak ada alasan kita menolak kasihnya Tuhan, dan tidak ada alasan untuk kita mengasihi Tuhan juga. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, alasannya apa? Oh, semuanya dari Dia. Semuanya didatangkan karena Tuhan. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Ayat 11, Rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila kau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. jangan menjadi lalai, jangan lupa, jangan melupakan Tuhan. Ketika saudara sudah kenyang. Kami orang desa, istri juga begitu. Kami punya begini, punya kalimat begini. Yang penting wis iso mangan. Kalau ada kalimat yang penting wis iso mangan, ini berarti standar. Apa dulu tidak bisa makan? Kalau orang kampung, apalagi daerah Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, zaman itu, kalau Gunung Kidul zaman sekarang ya berbeda dengan zaman dulu. Gunung Kidul zaman sekarang sudah makmur. Gunung Kidul zaman sekarang sudah hijau royo-royo, sudah bagus. Wisata pantainya juga bagus-bagus di sana. Jadi kalau dulu, kalau bisa mengatakan sudah sekarang sudah bisa makan. Dulu makan apa tiwul yang sudah dimasak tidak habis, terus dikeringkan, dimasak lagi tidak habis, dikeringkan, dimasak lagi sampai berulang-ulang. Ini memang tidak standar. Boleh dikatakan belum bisa dikatakan makan kalau begitu. Jadi kalau ketemu sedulur-sedulur sana cerita zaman dulu itu, yos, alhamdulillah puji Tuhan kalau sudah bisa makan. Artinya sudah tidak seperti dulu lagi gitu loh. Firman Tuhan dengan tegas, jangan melupakan Tuhan. Ketika kita sudah dikenyangkan, kita sudah dicukupi, sudah ada tempat, sudah bisa makan cukup, anak cucu dicukupi oleh Tuhan. Jangan lupakan Tuhan, jangan lupakan Tuhan. Bersyukur selalu saat di pintu gerbang, di pintu rumah, saat di rumah, semuanya disyukuri oleh karena Tuhan memelihara kita semua. Ayat 13, engkau harus takut akan Tuhan. Yang haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Nah, jaga ibadah dengan baik. Jangan lalaikan ibadah. Sebab tidak mungkin kita bisa hidup, tidak mungkin kita bisa damai, tidak mungkin bisa rukun tanpa kita membangun kesetiaan itu semuanya. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya
jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memenangkan engkau dari muka bumi. Ya, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Terus Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. ya, haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, Supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. ya, dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, Apakah peringatan, ketetapan dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. nah, Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, Terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. ya. Terus Tetapi kita dibawanya keluar dari sana, supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu, Dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita, dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan. Allah kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, kesetiaan untuk kita membangun ibadah, kesetiaan kita untuk menghargai karyanya Tuhan. Kita belajar dari sejarah supaya baik keadaan kita dalam kondisi apapun juga. Bahkan dari segala perbudakan pemerintahan Firaun, akhir zaman pemerintahan yang akan muncul, tatanan dunia baru yang akan dibangun oleh binatang antikris dengan segala konspirasinya, tentunya lebih keras aturannya ketimbang Firaun. Tetapi ketika kita setia membangun ibadah, ketika kita setia dekat dengan Dia, hati kita tertata, jiwa kita tertata, pikiran kita tertata, seluruh hidup kita berada dalam kendalinya Roh Kudus, dalam kendalinya pengajaran. Ada perintah Tuhan, ada ketetapan Tuhan, ada peraturan Tuhan di sana. Dari situ kita hidup, dari situ kita terpelihara, sehingga tidak perlu takut dengan ancaman pemerintahan binatang antikris. Tidak perlu takut dengan ancaman nabi-nabi palsu yang akan menyemburkan pengajaran-pengajaran dan sudah menyemburkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak perlu gentar. Saudara pasti selamat, saudara pasti terpelihara, saudara pasti dilindungi Tuhan, karena saudara umat pilihan Tuhan, karena saudara miliknya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.